Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun teman-teman sedang menonton video ini. Sekarang kita akan mencoba belajar sama-sama untuk uji statement atau uji korelasi non-parametrik yang dilakukan di SPSS menggunakan salah satu contoh soal atau data berikut. Ada 10 calon salesman yang diuji mengenai teknik penjualan. Setelah mereka selesai diuji, akan ditugaskan untuk melakukan penjualan. X adalah hasil ujian dan Y adalah hasil penjualan tahun pertama. Tujuan uji statistik ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara hasil nilai ujian dan juga hasil penjualan yang dilakukan oleh para calon salesman tersebut. Nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 dan juga berdistribusi bebas. Data yang diperoleh akan disajikan dalam tabel di bawah ini. Di sini ada data dalam tabel tersebut, ada nama, X ada nilai ujian, dan juga Y adalah hasil penjualan pada tahun pertama. Di sini ada 10 data, yaitu salesnya itu ada Amin sampai Adi, lalu X nilai ujian, dan juga Y adalah hasil penjualan dalam satuan ribuan rupiah. Langkah pertama sebelum kita uji eksperimen ini adalah pastinya kita harus memindahkan data ini, baik langsung dimasukkan ke dalam SPSS atau bisa juga dipindahkan ke Excel terlebih dahulu dan lalu kita bisa mengkopinya ke SPSS. Di sini saya memilih untuk dikopi dulu ke dikopi dulu ke Excel baru dipindahkan ke SPSS. Saya sudah copy datanya sebagai berikut. Di sini ada nama salesman, nilai ujian, dan juga hasil penjualan. Setelah lengkap, ada 10 data bisa kita copy. Lalu kita buka program SPSS dan bisa dipaste langsung. Ini benar ya, ada 10 data. Lalu karena var-nya di sini masih seperti ini, bisa kita ubah di variabel view-nya. Ini tadi lambangnya adalah X dan Y. Karena tadi datanya adalah bilangan bulat, tidak ada koma-koma, maka desimalnya kita turunkan ke 0. Lalu labelnya bisa diisi X adalah hasil ujian dan Y-nya adalah hasil penjualan. Untuk kalau diubah lagi yaitu measure-nya. Measure-nya bisa digunakan ordinal karena ini uji non-parametrik ya. Nah, selanjutnya setelah lengkap seperti ini bisa langsung kita mulai untuk analisis menggunakan SPSS-nya. Yang pertama yaitu klik analyze karena kita mau menguji korelasi, maka kita pilih correlate. Lalu di sini bisa diklik bivariate seperti ini. Lalu setelah diklik akan muncul kolom dialog seperti ini. Yang pertama adalah kita harus memasukkan baik hasil ujian dan hasil penjualan ke variabel di samping sebelah kanan. Lalu, karena kita di sini ingin menguji menggunakan statement, kita centang statementnya dan dipastikan test of significance yang digunakan to check, lalu flag significant correlation-nya tercentang. Setelah dipastikan seperti ini, bisa diklik OK. Lalu nanti muncul hasil seperti ini, non-parametric correlation. Di sini ada tabel seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Mari kita interpretasikan hasil tersebut bersama-sama. Dari pengujian yang dilakukan, didapatkan tabel seperti ini. Sebelumnya, mari kita lihat panduannya terlebih dahulu ya. Nanti kita lihat ada tiga hal yaitu signya dan correlation coefficient-nya. Di sini yang pertama, kita lihat sig to tail-nya yang didapatkan yaitu 0,00. Nah, berarti nilai sig to tail sebesar 0,000 adalah lebih kecil dari 0,05. Artinya ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara hasil ujian dan juga hasil penjualan yang dilakukan oleh salesman. Seperti panduan di sini, nilai sig to tail jika lebih dari 0,05 berarti tidak berkorelasi atau tidak mempunyai hubungan. Jika sig to tail-nya kurang dari 0,05 berarti dua variabel tersebut mempunyai korelasi atau hubungan yang signifikan. Lalu keduanya kita akan melihat correlation coefficient yang didapatkan.
Nah, di sini correlation koefisien yang didapatkan yaitu 0,918 dengan bintang 2 ya, bisa diketahui dengan bintang 2. Nah, artinya kita lihat nih di sini di panduan. Di sini ada beberapa kategori nilai correlation koefisien dari 0 sampai 1. Nah, tadi 0,918 masuk ke dalam ini hubungan yang kuat, sangat kuat karena ada di antara 0,76 sampai 0,099. Bisa diartikan bahwa karena correlation koefisiennya sebesar 0,98, artinya tingkat kekuatan hubungan antara hasil penjualan dan juga hasil ujian memiliki hubungan yang sangat kuat. Lalu selanjutnya dilihat juga correlation koefisiennya ini dia positif atau negatif, ada tanda minusnya atau tidak. Di sini kita dapatkan correlation koefisiennya itu positif, tidak ada tanda minusnya. Berarti koefisien korelasi yang didapatkan bernilai positif, sehingga hubungan antara kedua variabel tersebut bisa dikatakan searah. Untuk cara mengambil kesimpulan keseluruhan dari uji Sperman yang kita lakukan tadi sama-sama, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan signifikan yang sangat kuat dan juga searah antara hasil ujian dan hasil penjualan yang dilakukan oleh calon salesman. Nah, di sini berarti bisa kita tahu karena hubungannya itu bersifat searah dan juga kuat, maka bisa kita artikan bahwa semakin tinggi hasil nilai ujian, maka hasil penjualan yang dihasilkan atau didapatkan oleh calon salesman tersebut juga meningkat atau semakin besar. Bisa kita lihat di sini, misal Paulus dengan hasil nilai ujian 50, dia penjualannya 288.000, dan juga bisa dilihat Benny juga dia nilai penjualannya besar yaitu 361.000 dengan nilai hasil ujian 50. Bisa kita bandingkan dengan Bambang yang nilai ujiannya hanya 22. Bisa kita lihat ini tuh benar bahwa ternyata dia hasil penjualannya juga rendah yaitu 149.000 saja. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.